Ini sering kita dengar kaidah ini. Ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat membuat yang tadinya mahzur itu terlarang, menjadi tubih dibolehkan. Jadi sesuatu yang tadinya terlarang menjadi boleh kalau darurat. Darurat itu apa batasannya? Jangan dikit-dikit darurat. Kalau darurat tiap hari itu bukan darurat, doyan namanya. Darurat itu jika salah satu dari 5 hal ini terancam keberadaannya. Pertama, nafs, jiwa, nyawa, kehidupan kita terancam. Yang kedua, ad-din, agama. Yang ketiga, al-aql, akal. Yang keempat, al-mal, harta. Yang kelima, an-nasl, keturunan. Salah satu ada yang terancam keberadaannya, ya, maka itu namanya darurat. Contoh, lagi sholat wajib, nggak boleh loh sholat wajib itu kita ngebatalin tanpa alasan. Kalau sholat sunnah kita batalin sholat sunnah walaupun tanpa alasan boleh. Kita lagi sholat nih, tentunya ingat sesuatu gitu, walaupun nggak terlalu penting sebenarnya, bisa ditunda. Tapi khawatir nggak khusyuk, kita batalin sholat sunnah kita, silakan sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat wajib asal batalin nggak boleh. Ternyata ada anak yang teriak-teriak. Kita lagi sholat wajib. Tolong Pak, si Anu kecebur sumur. Disebut namanya. Imam masjid mikir, itu mah anak saya. Kecebur sumur. Ya ini kan bahaya. Nyawa orang ini. Imam Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan, dalam kondisi kayak begitu, sholat wajib silahkan dibatalkan. Dia selamatin nyawa orang dulu. Ya walaupun kemudian tuh anak udah kelelep misalnya, dia butuh waktu setengah jam buat menyelamatkan, sehingga sholatnya pun dia ketinggalan, udah diganti sama yang lain. Tetap kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala nyelamatin nyawa orang. Yang kedua, pahala tetap sholat dia laksanakan ketika dikodok nantinya. Kalau emang waktunya udah habis, tetap bisa sholat juga. Atau kondisinya bukan anak sendirilah, anak orang kita anggap. Tetap kan kita selamatin juga, walaupun kita nggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Ya, termasuk juga kata Imam Izzuddin bin Abdus Salam, yaitu harta yang penting kita bawa pas lagi sholat. Misal seorang pedagang, dia bawa tas, di tas itu ada uang kantor, entah dari bank, entah dari mana, entah dari mana, pelanggan atau apa. Di tasnya ditaruh puluhan juta. Begitu sholat dia naruhnya sembarangan, di tiang aja begitu. Dia soft terdepan. Mohon maaf kalau bapak-bapak ngalamin kayak gini, kepikiran gak tuh? Pikiran tuh puluhan juta, ya. Karena abang saya pernah ngalamin, kalau nggak salah 39 juta hilang ketika wudhu. Itu uang kantor, uang tagihan-tagihan. Naruh tas di tempat wudhu. Wudhu aja biasa, habis wudhu udah lenyap, udah hilang. Ngeliat ke belakang udah nggak ada, hilang 39. Nah kita kalau ngalamin kayak begitu, baru ingat lagi sholat, ya Allah di tas saya di belakang ada uang, boleh dibatalin? Imam Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan silahkan. Kenapa? Itu darurat, menyelamatkan salah satu di antara 5, yaitu harta. Situ, ya. Bapak-bapak kesini naik motor, kunci motor nyantel, udah gitu motor baru lagi, belum ada plat, deg-degan nggak tuh? Apalagi di masjid yang terkenal rawan misalnya. Ya udah, ada harta yang terancam. Tuh ad-darurat tubihul mahzurat. Baik, jamaah sekalian, azanahu yakum. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 173. Famanitturra ghairu bagin wal 'adin fala itsma alaih. Siapa yang memakan yang haram-haram tadi, ya, dengan syarat dia enggak berlebihan, karena dia terpaksa, fala isma alaih, dia enggak berdosa. Imam Nawawi menjelaskan, fahuwa ala itlaqihi fa in wajada uzr yubihuhu kal aklil maita inda darurah. Larangan berlaku secara mutlak, namun jika dia mendapatkan kondisi uzur, maka larangan itu menjadi dibolehkan, seperti ya memakan bangkai au syurbil khamr indal ikrah, memakan bangkai ketika terpaksa. Hanya saja jamaah sekalian, ini hanya sejumput saja, kan terpaksa. Kalau sekepel bukan terpaksa, itu doyan namanya, sejumput saja. Ya, ketika maksudnya sudah terpenuhi, keselamatan nyawa sudah terpenuhi, ya udah cukup. Ya, contoh,
dibolehkannya berobat dengan zat yang diharamkan, yang jika memang dia terancam nyawanya dan tidak ada alternatif lain yang halal kecuali zat tersebut, itu yang bisa mengobati sesuai rekomendasi dokter, bukan karena hawa nafsu, kecerobohan dan akal-akalan semata. Ya, obat penyakit kulit misalnya, udah nyoba ini itu, salep-salepan semua dah, yang halal udah, tapi enggak sembuh juga. Datang orang ngasih saran, coba dah makan apa misalnya Pak, yang paling sering di masyarakat, obat gatal tuh, cicak. Iya, cicak ya. Cicak al-wazagu, ya, para ulama mengkategorikan termasuk hewan yang haram dimakan. Karena dia termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, maka dia diharamkan untuk dimakan, dan juga masuk kategori ya khabith begitu. Nah, kalau betul ya, kalau emang bener nih semua obat halal dia udah coba nggak sembuh juga, dan pandangan dokter pun yang pakai ilmu, bukan dokter yang pakai ilmu kirologi, ilmu kira-kira begitu, bukan. Emang betul ada penelitiannya, ada jurnalnya, ilmiah begitu, silakan, itu kategorinya darurat memang kalau emang nggak ada. Tapi kalau seandainya masih ada yang lain, ada alternatif, atau obat cicak tadi itu hanya rumor saja, dia nggak termasuk ya. Kemudian dibolehkannya minta-minta, jika memang itulah salah satu atau satu-satunya cara, mohon maaf, ketika dia ingin dapat makanan sementara dia nggak punya uang, anak istri kelaparan, terancam kematian. Ya, kalau diem aja pun juga dia nungguin orang ngasih, juga siapa yang ngasih? Ya, akhirnya dia pun melakukan upaya rasional, kerja enggak diterima, ngelamar sono kemari enggak diterima. Akhirnya dia pun minta. Selama minta itu bukan menjadi profesi, terpaksa aja, maka para ulama pun seperti Imam Ibnu Qudamah mengatakan saat itu bagi dia silahkan minta-minta. Hukum asalnya minta nggak boleh. Naha Rasulullah anit tasawul, Rasul melarang kita minta-minta. Tetapi ada beberapa kondisi kita dibolehin minta-minta. Dalam hadis Bukhari dari Wabisah, kata Rasul ke Wabisah, ada 3 hal kita boleh minta-minta. Pertama, ketika kita kena musibah, jatuh miskin, rumah habis, tempat dagang, toko, warung habis, nggak ada penghasilan, anak-anak kita baju sekolahnya habis, buku sekolahnya habis, pokoknya jatuh miskin dah. Bukan hanya kita, tetangga juga serentetan kena kebakaran semua. Saat itu kita tinggal telepon saudara atau apa, bang, saya minjem duit dulu dah. Nggak usah minjem, lu bawa aja dah. Minta kita jadinya kayak gitu, silahkan. Yang saya maksud minta di sini jangan bayangin kayak orang ngemis begitu ya. Minta di sini bisa minta secara terhormat. Ya, kita WA temen, lu ada duit nggak? Buat apa? Ya lu kan tahu rumah gua kebakaran. Oh iya, nih, nah, kayak gitu kan minta, tapi tetap terhormat, bukan mengemis. Yang kedua, minta bagi mereka yang ngurusin orang banyak, yang nggak mungkin mengcover pakai hartanya sendiri. Siapa misalnya? Pengasuh anak yatim, pengasuh panti jompo atau duafa, ada puluhan. Sementara dia pun penghasilannya enggak lagi kayak dulu. Mungkin dia dulu berada, sekarang udah pensiunan. Tabungan dia segunung apapun lama-lama kan kepake juga, habis tuh, karena udah pensiunan. Mulai mikir juga dia, aduh gimana ya, bikin proposal, akhirnya minta kayak gini, nggak apa-apa kata Rasul. Yang ketiga, yaitu orang yang memang fakir, yang kefakirannya diakui oleh 3 orang tetangganya. Kalau zaman kita mungkin pakai surat apa tuh yang RT keluarin, keterangan miskin, ya, ini diakui oleh tetangganya, ya kayak begitu kalau di zaman sekarang. Nah, kata Rasul yang kayak gini silahkan untuk minta. Tapi kalau nggak ada keperluan kayak gitu nggak boleh. Karena di akhirat nanti orang yang suka minta-minta dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tak berdaging. Ya, ada yang mengartikan hakiki bener-bener nggak berdaging mukanya. Ya, ada yang mengartikan itu maksud dari nggak punya rasa malu orang tersebut. Baik, ada catatan di sini, keadaan darurat enggak dilakukan melampaui batas. Sebab Allah berfirman wal adin, enggak boleh melampaui batas. Maka ada kaidah anaknya, ada turunan dari kaidah ad-darurah tubihul mahdzurah tadi, berbunyi ad-darurah yaktasiru ala qadriha.
keadaan darurat itu dibatasi ya oleh kebutuhan daruratnya saja. Ya, ibu-ibu kecelakaan, mau digotong, tapi nggak ada orang perempuan yang menggotong, adanya bapak-bapak di situ. Akhirnya nggak mau dah kaum laki-laki yang menggotong ibu-ibu tersebut ke pinggir jalan supaya nggak kelindes oleh bis-bis yang besar, truk-truk, apalagi dari cakung, truknya gede-gede banget, ya kan? Ayo Pak, gotong yuk. Nah begitu udah sampai di trotoar, udah aman, ya udah jangan digotong-gotong lagi. Kenapa? Kadar daruratnya udah selesai untuk nyelamatin nyawa orang. Itu namanya ad-darurah yaktasiru ala qadriha.